Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 19. Pulanglah bersamaku. Seharusnya Mas tidak menghadapimu dulu. Seharusnya aku memberimu waktu untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Tidaklah mudah untuk memaafkan semua tindakan Mas terhadapmu dan Dharma. Namun, sungguh, Mas hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Maaf. Suara angin hanya memberi tanggapan diam. Sementara Anjani tetap fokus mengobati luka di wajah suaminya. Ini merupakan kali pertama dalam jarak yang sedekat ini mereka berdua. Dengan hati-hati, Anjani menahan getaran tangannya ketika menyentuh wajah tampan sang suami. Mas, marahi aku. Hantam aku jika perlu. Mungkin dengan begitu, otakku akan berfungsi dengan lebih baik. Anjani menekan luka di sudut bibir suaminya dengan keras, hingga terdengar Arga meringis kesakitan. Sakit, tanyanya dengan penuh keprihatinan. Sedikit, jawab Arga, mencoba memancing simpati dari istrinya. Syukurlah, tapi sepertinya pukulan dari Randika tidak cukup kuat, hanya menyebabkan luka sekecil ini saja, kata Anjani sambil tersenyum menang. Ia masih terus membersihkan luka di sudut bibir Randika dengan alkohol. Arga menatap Anjani, senyuman itu begitu berharga baginya. Ia bersedia menerima bahkan lebih banyak pukulan jika itu berarti bisa melihat senyuman itu kembali. Apakah kamu masih membenci Mas? Tanya Arga. Masih, sedikit, jawab Anjani. Arga tersenyum lebar mendengar jawaban Anjani. Ternyata prasangkanya meleset. Ia sempat berpikir Anjani akan mengusirnya atau bahkan melemparkan sesuatu padanya. Namun, dengan sabar dan kesetiaan yang dimilikinya sebagai seorang istri, Anjani malah dengan telaten merawat luka-lukanya. Melihat wajah istrinya dari jarak begitu dekat membuatnya semakin terkesan. Wajahnya yang alami dan tanpa makeup terlihat sangat memukau. Alis tebal, hidung mancung, dan bibir sedikit penuh menambah pesona pada Anjani. Bahkan, hal itu membangkitkan nalurinya sebagai seorang pria. Sampai sekarang, masih ada sedikit amarah terhadap Mas. Tanya Arga kembali. Masih, sedikit, jawab Anjani. Pulanglah, Mas merindukanmu, pinta Arga. Namun, itu tidak mungkin. Suamimu, Anjani, tidak menginginkan kita lagi. Aku tidak membencinya, tapi aku sudah merasa terhina olehnya. Mas, apa lukanya sudah diobati? Anjani, suara ibunya tiba-tiba menghentikan ucapannya. Anjani memang telah selesai merawat luka suaminya. Sudah, Bu, maaf atas semua kerepotan, jawab Arga, sambil menggaruk tengkuknya meski tidak gatal. Tadi, ia sempat ingin menutup bibir istrinya dengan bibirnya. Ia tidak suka diingatkan tentang kelakuannya yang memang seringkali merepotkan. Baiklah, kalian pulang saja. Sudah sore juga, Ibu berharap kalian akan menjaga keluarga kalian dengan baik. Ibu titipkan anak dan cucu Ibu kepada Nak Arga, ucap Ibu Ningsih. Mereka adalah anak dan istri Arga, Bu. Sudah pasti Arga akan menjaganya, jawab Arga. Randika pegang janji Mas Arga. Suara Randika menyela dari dalam ruangan, mendekati Dharma yang masih dalam gendongan ibunya, dan menciumnya dengan penuh kasih sayang. Apa sih, Dik, kamu seperti bensin yang tiba-tiba menyala. Masuk sana, kakak-kakakmu juga sudah siap pulang, ujar Ibu Ningsih. Bak, kamu yakin gak butuh antaran dari Randika? Tanya Randika. Kamu memang bandel ya, sudah diingatkan. Bakmu akan diantar oleh suaminya sendiri. Mengapa kamu tetap memaksa? Ujar Ibu Ningsih. Au, Bu, sakit. Pekik Randika saat bahunya dipukul dengan lembut oleh ibunya. Aku akan bersiap-siap dulu, Mas, kata Arga sambil mengangguk dan tersenyum. Lalu mendekati Dharma yang masih digendong oleh mertuanya. Hai, Dharma, ini Papa Arga, bolehkah saya menggendongnya? Bu, tanya Arga kepada Bu Ningsih. Tentu saja, ini kan anakmu juga. Dharma, ayo pergi bersama Papa, kata Bu Ningsih dengan senang, berusaha memberikan Dharma pada Arga. Namun, bayi itu menangis keras dan menolak untuk berada di dekat Arga. Loh, anak ganteng, mengapa menangis?
Ini kan Papa Arga. Papanya Dharma, kata Bu Ningsi dengan penuh kelembutan, berusaha menenangkan Dharma yang masih menangis dengan keras. Arga menghela nafas panjang. Ternyata Dharma masih merasa marah padanya. Mungkin Dharma tahu bahwa Arga telah menyakiti ibunya. Arga sendiri yang menghindari interaksi dengan bayi gendut itu sejak pertama kali mereka bertemu. Akhirnya, Anjani keluar dari kamar dengan membawa tas besar berisi perlengkapan Dharma. Arga menyambutnya dengan mengambil tas dari tangan istrinya. Setelah berpamitan kepada ibu dan adiknya, akhirnya mereka berdua pergi dengan mobil Arga. Aku mohon, pulanglah bersamaku. Di tengah perjalanan, Arga kembali memohon pada istrinya untuk pulang bersamanya. Aku mau, Mas, tapi bukan sekarang, ucap Anjani. Kau tadi bilang sudah memaafkanku. Kau tidak membenciku, ujar Arga. Tapi bukan berarti aku sudah melupakan semuanya, Mas. Berusaha untuk hidup sendiri dalam keterbatasan dan menghadapi hinaan berulang kali sungguh sulit, ucap Anjani yang mengingat semua perlakuan Arga padanya. Aku mengerti, aku sangat bersalah, ucap Arga dengan wajah sedih. Tidak ada yang salah, Mas. Keadaan yang memaksa kita bersatu, padahal kita sama sekali tidak saling mengenal. Mas Arga tidak mengenalku. Dan aku pun tidak mengenalmu, Mas, ujar Anjani dengan bijak. Tapi aku lebih dari sekedar keterlaluan, membencimu tanpa alasan yang jelas, ucap Arga. Mulai dari hari ini, biarkan kita memulai hubungan kita dari awal. Mari kita berusaha saling mengenal dan memahami. Tapi aku belum siap untuk tinggal di tempat yang sama, kata Anjani. Aku mengerti, sayang, jawab Arga. Wajah Anjani merona mendengar kata sayang dari suaminya. Namun, ia tidak ingin Arga melihat pipinya yang merah. Jadi Anjani memalingkan wajahnya dan menatap keluar jendela. Aku ingin memulai hidup dengan membuka usaha sendiri. Aku harap kau mendukungku. Aku hanya ingin mandiri, tidak bergantung pada seseorang yang tidak memahami kita. Itu sungguh sulit, jelas Anjani. Ya, sayang, jawab Arga. Sesampai di ruko, Anjani dapat melihat perubahan ekspresi di wajah suaminya. Terlihat Arga menatap tajam ke depan. Arga menatap Raihan dengan tangan terkepal di atas kemudi mobilnya. Mas, Anjani tahu bahwa Arga tidak senang melihat Raihan yang berada di ruko miliknya. Pria muda itu sedang mengatur etalase kaca yang nantinya akan menampilkan kue-kue buatan Anjani. Raihan sudah merencanakan semuanya dengan matang. Ia mengatakan bahwa semua biaya akan dihitung sebagai pinjaman dari bank tempatnya bekerja. Anjani percaya pada perkataan itu. Namun Anjani belum tahu bahwa Raihan sebenarnya adalah seorang miliarder. Kenapa harus dia? Mas juga bisa membantumu, ujar Arga. Dia sudah seperti adikku sendiri, Mas. Melihatnya seperti melihat Randika. Mereka sama-sama memiliki semangat untuk mencoba segalanya, ucap Anjani. Randika tidak seperti itu. Dia bukan mata keranjang, ujar Arga. Aku tidak bicara tentang perempuan, Mas. Ini tentang semangat mereka untuk meraih impian mereka. Tapi, Raihan, ucap Arga. Setiap orang memiliki masa lalu. Jangan menghakimi mereka karena mungkin kita juga tidak lebih baik dari mereka, ucap Anjani dengan bijak. Anjani selalu menyela setiap kali Arga akan merendahkan Raihan. Meskipun Anjani belum sepenuhnya mengenal Raihan Smith, baik tentang latar belakangnya maupun pekerjaannya, Anjani bisa merasakan bahwa Raihan adalah seseorang yang baik. Sepertinya, sepanjang hidupku, aku harus terbiasa dengan sindiranmu, Nyonya Arga Baskoro. Anjani hanya tertawa, meskipun tidak bermaksud menyindir suaminya. Anjani menyadari bahwa ini mungkin merupakan karma bagi Arga yang selalu mendengarkan kata-kata orang sebagai sindiran. Raihan tersenyum saat mereka keluar dari mobil Arga. Pria muda itu tanpa takut mendekati Anjani dengan tangan terentang, tanpa peduli dengan pandangan tajam Arga yang seolah ingin melahapnya. Dharma, gembul, dan yang aneh. Dharma menyambut orang yang paling ia benci dengan senyuman. Dharma berteriak kegirangan saat melihat Raihan berdiri di depannya. Ikut Om yuk, kita beli jajan, ajak Raihan yang ingin menggendong Dharma. Nggak usah aneh-aneh. Anak gue belum boleh makan jajan. Kamu pergi saja beli jajan sendiri. Jauh-jauh dari sini kalau perlu. Dan gak usah datang lagi ke sini, ucap Arga dengan emosi. Cih, anak kamu apanya?
Ngasih makan aja nggak sanggup. Malah sok jadi bapaknya. Punya kacabang, sahut Raihan memancing emosi Arga. Elo, Anjani menggelengkan kepalanya dengan rasa malas mendengar pertengkaran yang tidak perlu. Ia masuk ke dalam ruko dan naik ke lantai 2. Sayang, tunggu, ucap Arga. Sayang-sayang kepala Elo peyang. Ngelunjak ya. Dikasih hati mau ampela, ucap Raihan dengan sinis. Arga tidak memedulikannya. Dia berlari menyusul anak dan istrinya ke atas. Setelah sampai di atas, ia melihat seluruh ruangan. Ada satu kamar yang cukup luas. Ada ruang tempat menonton televisi. Dan di depannya terbentang karpet tebal tempat Dharma bisa bermain. Ada juga satu kamar mandi. Aku bisa memberikan yang lebih baik dari ini. Yang bisa membuat kau dan Dharma merasa nyaman, ujar Arga. Ruangan ini sudah cukup untuk kami berdua, Mas. Bahkan lebih dari cukup. Ini lebih baik dari fasilitas yang kita miliki ketika tinggal di apartemen mewah beberapa waktu lalu. Meskipun terlihat mewah, sebenarnya fasilitasnya biasa saja, bahkan sempit dan panas. Mama benar, kan, sayang? Anjani tampaknya bertanya pada Dharma yang sedang bermain di karpet. Bayi itu hanya tertawa saat Anjani mencium pipinya. Jangan seperti itu terus. Kan sudah berkali-kali aku meminta maaf. Besok, jika kau bersedia pulang, kau boleh menghukumku. Aku akan tidur di gudang dan kau serta Dharma boleh tidur di kamar utama. Ucap Arga memelas. Kapan aku bilang ingin kembali ke apartemen lagi? Tanya Anjani. Kamu kenapa gitu? Ucap Arga. Anjani tampaknya tidak mendengar. Ia masih sibuk bermain dengan bayinya. Sayang, pengen, boleh? Tanya Arga dengan manja.